Kenapa 90% orang yang baru masuk ke dunia saham tahun ini bukan cuma rugi, tetapi hidupnya malah terasa makin berat hanya dalam 3 bulan pertama? Ini bukan karena mereka bodoh. Justru kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, yang tiap bulan berusaha menyisihkan uang di tengah kondisi yang makin menekan. Masalahnya sederhana, mereka masuk ke permainan besar ini tanpa tahu aturan mainnya. Dan di pasar seperti ini, ketidaktahuan itu selalu dibayar mahal. Kita hidup di tahun di mana harga kebutuhan pokok terus naik, pajak bertambah, dan gaji terasa seperti tamu yang hanya datang sebentar lalu pergi begitu saja. Banyak dari kita berada di posisi terjepit, harus membantu keluarga, harus menabung, tetapi juga harus bertahan hidup. Tekanan ini pelan-pelan mendorong kita mencari jalan keluar yang terlihat cepat. Dan di titik itulah, saham sering terlihat seperti pintu ajaib yang menjanjikan kebebasan. Masalahnya, ketika kita masuk ke pasar saham, dengan kondisi mental seperti itu, kita tidak datang sebagai investor. Kita datang sebagai orang yang panik. Kita ingin cepat balik modal, cepat untung, cepat keluar dari tekanan. Kita mulai melihat saham seperti tiket lotre. Sedikit saja lihat orang lain untung besar, kita langsung merasa tertinggal dan ingin ikut. Inilah yang disebut ketakutan tertinggal. Dan percaya atau tidak, ini adalah jebakan pertama yang membuat banyak orang jatuh bahkan sebelum mereka benar-benar mulai. Padahal kenyataannya, pasar saham tidak pernah diciptakan sebagai jalan pintas untuk kaya. Ini bukan tempat pesugihan, bukan mesin uang instan, dan jelas bukan alat untuk menggandakan uang dalam semalam. Bursa saham adalah tempat yang sangat rasional. Ia hanya memberi imbal hasil kepada orang yang sabar, disiplin, dan paham apa yang sedang mereka lakukan. Ketika kita datang dengan ekspektasi instan, yang terjadi bukan kekayaan, melainkan kekecewaan yang datang jauh lebih cepat. Jadi kalau saat ini kamu baru ingin mulai, atau mungkin kamu sudah mulai tetapi portofoliomu sedang merah dan membuat kepala pusing, berhenti dulu sebentar. Tarik napas. Tidak perlu buru-buru mengejar apapun hari ini. Justru di momen seperti ini, yang paling penting bukan membeli saham baru, melainkan memahami kesalahan yang hampir semua orang lakukan di awal perjalanan mereka. Karena di video ini, kita tidak akan membahas tebak-tebakan grafik atau rumus rumit yang membuatmu semakin bingung. Kita akan bicara tentang 3 aturan emas yang menjadi fondasi paling dasar sebelum kamu menyentuh aplikasi saham. Ini bukan untuk membuatmu cepat kaya, tetapi untuk memastikan kamu tidak kehilangan arah dan tidak menjadi korban berikutnya. Pahami 3 hal ini sampai benar-benar masuk akal. Kalau belum, lebih baik jangan mulai sama sekali. Sekarang kita masuk ke aturan pertama yang paling sering diabaikan, tetapi justru paling menentukan nasibmu di pasar saham. Satu hal yang harus kita sepakati dari awal. Uang yang kamu pakai untuk beli saham haruslah uang dingin, bukan uang yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup, karena saham itu naik turun setiap hari, kadang tanpa alasan yang masuk akal. Hari ini hijau, besok bisa merah, dan itu hal yang normal. Masalahnya, banyak orang masuk ke saham membawa uang yang sebenarnya tidak siap untuk hilang sementara. Uang biaya sekolah anak, uang cicilan rumah, uang kontrakan, bahkan ada yang nekat pakai uang pinjaman. Ini bukan cuma berisiko, ini berbahaya. Karena saat pasar turun, yang tertekan bukan hanya portofoliomu, tetapi juga hidupmu. Dan di titik itu, keputusan yang kamu ambil hampir pasti bukan keputusan yang rasional. Coba ukur dengan cara paling sederhana. Kalau suatu hari pasar turun cukup dalam, lalu kamu merasa tidak tenang, sulit tidur, atau bahkan mulai panik setiap melihat aplikasi saham, itu tanda yang sangat jelas. Uang yang kamu gunakan terlalu panas. Dan uang panas selalu membuat pikiran kita menyempit. Kita tidak lagi berpikir jernih. Kita hanya ingin segera keluar dari rasa tidak nyaman itu. Di kondisi seperti itu, otak kita masuk ke mode bertahan hidup. Kita cenderung menjual di saat rugi karena takut rugi lebih dalam, atau sebaliknya, kita membeli secara impulsif karena takut ketinggalan. Semua keputusan didorong oleh emosi, bukan logika. Dan di pasar saham, keputusan emosional hampir selalu berujung pada kerugian. Bukan karena pasarnya jahat, tetapi karena kita tidak siap secara mental.
Solusinya sebenarnya sederhana, tetapi butuh disiplin. Jangan menunggu sisa uang di akhir bulan untuk diinvestasikan. Justru saat kamu menerima penghasilan, langsung sisihkan sebagian kecil, misalnya 10%, dan alokasikan itu khusus untuk investasi. Anggap uang itu sudah tidak boleh disentuh untuk kebutuhan lain. Sisanya baru kita atur untuk hidup. Dengan cara ini, kita melatih diri menggunakan uang yang memang sudah diniatkan untuk jangka panjang. Dan satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan. Pastikan kamu sudah punya dana darurat sebelum mulai berinvestasi di saham. Minimal cukup untuk menutup biaya hidup beberapa bulan ke depan. Ini penting, karena dana darurat adalah pelindungmu saat keadaan tidak terduga terjadi. Tanpa itu, kamu akan selalu berada dalam posisi tertekan. Ingat, dalam investasi kita tidak mulai dari menyerang. Kita mulai dari bertahan dengan kuat. Sekarang kita masuk ke aturan kedua, yang sering terdengar sederhana, tetapi jarang benar-benar dipahami. Saat kamu membeli saham, kamu sebenarnya bukan sedang membeli angka yang bergerak di layar. Kamu sedang membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis nyata. Artinya, kamu adalah pemilik. Walaupun porsinya kecil, tetap saja kamu ikut memiliki perusahaan tersebut. Dan cara berpikir ini akan mengubah semuanya. Coba kita sederhanakan. Bayangkan, kamu ingin patungan membuka warung kopi dengan temanmu. Hal pertama yang kamu lakukan pasti bukan melihat grafik atau angka acak. Kamu akan tanya, kopinya enak atau tidak, lokasinya strategis atau tidak, dan apakah ada pembeli yang datang setiap hari? Kamu ingin memastikan bisnisnya sehat. Pertanyaannya sekarang, kenapa saat beli saham, kita justru sering melupakan logika paling dasar ini? Kalau kamu membeli saham tanpa tahu perusahaan itu sebenarnya bergerak di bidang apa, produknya apa, dan bagaimana cara mereka menghasilkan uang, maka kamu bukan sedang berinvestasi. Kamu hanya sedang menebak. Dan menebak itu bukan strategi, itu spekulasi. Tidak heran kalau saat harga turun sedikit saja, kamu langsung panik. Karena sejak awal, kamu tidak pernah benar-benar paham apa yang kamu miliki. Cara paling mudah untuk mulai adalah dengan melihat hal yang dekat dengan kehidupan kita sendiri. Perusahaan yang produknya kamu gunakan setiap hari. Bank tempat kamu menyimpan uang, sabun yang kamu pakai saat mandi, atau makanan yang sering kamu beli di akhir bulan. Kalau bisnisnya sudah jelas, produknya dibutuhkan banyak orang, dan sudah bertahan lama, itu tanda bahwa fondasinya kuat. Tetapi hati-hati dengan satu jebakan klasik. Harga murah tidak selalu berarti bagus. Banyak orang tergoda membeli saham yang harganya sangat rendah karena terlihat seperti kesempatan. Padahal bisa jadi perusahaan di baliknya sedang bermasalah, penuh utang, atau tidak punya keuntungan yang jelas. Membeli saham seperti itu ibarat membeli usaha yang sudah sepi pelanggan hanya karena sewanya murah. Murah di awal, mahal di belakang. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Jangan fokus pada harga yang naik turun setiap hari. Itu hanya bayangan jangka pendek. Yang lebih penting adalah, apakah bisnis di balik saham itu terus berjalan, menghasilkan keuntungan, dan berkembang dari waktu ke waktu. Karena pada akhirnya, yang membuat kita benar-benar untung bukanlah fluktuasi harian, tetapi kekuatan bisnis yang bekerja diam-diam bahkan saat kita sedang tidur. Sekarang kita masuk ke aturan ketiga, dan ini yang paling sering menjebak banyak orang tanpa mereka sadari. Banyak pemula merasa harus pintar menebak kapan harga saham berada di titik paling bawah. Mereka menunggu momen yang sempurna, berharap bisa beli di harga termurah, lalu menjual di harga tertinggi. Kedengarannya masuk akal, tetapi kenyataannya hampir tidak ada yang bisa melakukannya secara konsisten. Bahkan orang yang sudah lama di pasar pun sering salah. Masalahnya bukan karena kita kurang pintar, tetapi karena kita mencoba mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi dengan akurat. Harga saham bergerak karena banyak faktor, dari kondisi ekonomi sampai sentimen pasar yang berubah setiap saat. Ketika kita terlalu fokus menebak waktu terbaik, kita justru terjebak menunggu terlalu lama atau masuk di waktu yang salah karena terburu-buru. Dan akhirnya, bukan untung yang didapat, melainkan stres yang berkepanjangan.
Disinilah kita butuh pendekatan yang lebih sederhana dan lebih masuk akal. Namanya membeli secara rutin dalam jumlah yang sama di waktu yang sama. Tidak peduli pasar sedang naik atau turun, kita tetap melakukan pembelian secara konsisten. Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi pusing memikirkan kapan harus masuk. Kita hanya perlu disiplin menjalankan kebiasaan yang sama setiap bulan. Coba bayangkan kamu membeli kebutuhan pokok setiap bulan. Kadang harganya mahal, kadang lebih murah. Tetapi karena kamu membeli secara rutin, pada akhirnya kamu mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil. Prinsip yang sama berlaku di saham. Saat harga turun, uang yang sama akan membelikan lebih banyak lembar saham. Dan itu sebenarnya adalah keuntungan yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Seiring waktu, rata-rata harga pembelianmu akan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kamu tidak lagi terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Ditambah lagi, kalau perusahaan yang kamu pilih rutin membagikan keuntungan, hasil itu bisa kamu putar kembali menjadi tambahan investasi. Dari sini, efek bola salju mulai terbentuk. Kecil di awal, tetapi semakin lama, semakin besar. Yang perlu kamu pahami, strategi ini memang terasa membosankan. Tidak ada sensasi, tidak ada adrenalin, dan tidak ada cerita cepat kaya, tetapi justru disitulah kekuatannya. Di pasar saham, yang terlihat membosankan seringkali adalah yang paling bekerja. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling pintar yang menang, tetapi siapa yang paling konsisten dan mampu menahan diri dari godaan untuk bertindak berlebihan. Coba kamu perhatikan kondisi di sekitar kita sekarang. Di media sosial, semakin banyak orang yang terlihat sukses dari saham dalam waktu sangat singkat. Ada yang pamer keuntungan besar, ada yang membuka kelas berbayar, bahkan ada yang menjual sistem otomatis yang katanya bisa menghasilkan uang tanpa usaha. Dari luar, semuanya terlihat meyakinkan. Seolah-olah ini adalah jalan tercepat untuk keluar dari tekanan finansial yang kita rasakan setiap hari. Tetapi ada satu hal yang jarang sekali ditampilkan. Untuk setiap satu orang yang terlihat untung besar, ada jauh lebih banyak orang yang diam-diam mengalami kerugian. Mereka tidak membagikan ceritanya, mereka tidak mengunggah kegagalannya. Dan akhirnya, kita hanya melihat sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini yang membuat banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa sukses di saham itu mudah dan cepat. Di tahun seperti sekarang, ketika tekanan ekonomi semakin terasa, banyak orang menjadi lebih rentan terhadap janji-janji seperti itu. Apalagi bagi kita yang berada di posisi harus membantu keluarga sekaligus mengatur masa depan sendiri. Keinginan untuk segera lepas dari beban itu sangat manusiawi, tetapi justru disitulah kita harus ekstra hati-hati. Karena semakin kita terdesak, semakin besar kemungkinan kita mengambil keputusan yang salah. Kenyataannya, banyak dari pihak yang menjanjikan keuntungan cepat itu tidak benar-benar menghasilkan uang dari pasar. Mereka menghasilkan uang dari menjual harapan. Dari biaya kelas, dari langganan, dari keinginan kita untuk percaya bahwa ada cara instan untuk berhasil. Sementara itu, investor yang benar-benar membangun kekayaan justru tidak terlihat. Mereka tidak sibuk pamer. Mereka sibuk membangun sesuatu yang pelan tetapi pasti. Kalau kita mau jujur, pasar saham sebenarnya sangat adil. Ia tidak peduli siapa kita, berapa umur kita, atau seberapa besar modal kita. Ia hanya merespons perilaku kita. Dan di dalamnya ada satu prinsip yang sangat sederhana. Uang akan berpindah dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Dari yang terburu-buru ke yang disiplin. Dari yang mengejar sensasi ke yang memahami proses. Jadi mulai sekarang, kita perlu mengubah ekspektasi. Saham bukan jalan cepat menuju kekayaan. Ini adalah perjalanan panjang yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi hasilnya bukan sekadar angka di rekening. Hasilnya adalah rasa aman, rasa tenang, dan kebebasan untuk tidak selalu khawatir tentang uang. Dan semua itu tidak membutuhkan alat canggih. Cukup dengan pemahaman yang benar, kebiasaan yang konsisten, dan kesabaran yang terus dijaga. Sekarang kita rangkum semuanya.
supaya jelas dan tidak membingungkan. Ada 3 hal yang harus selalu kamu pegang sebelum dan selama kamu berinvestasi di saham. Pertama, uang yang kamu gunakan harus benar-benar uang dingin. Kedua, kamu harus paham bisnis yang kamu beli, bukan sekadar melihat pergerakan harga. Dan ketiga, kamu membeli secara rutin dengan disiplin, bukan mencoba menebak waktu terbaik. 3 hal ini sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kalau kamu ingin mulai, tidak perlu langsung besar. Justru lebih baik mulai dari kecil tetapi konsisten. Buka aplikasi sekuritasmu, lalu pilih satu perusahaan yang kamu kenal dan kamu percaya. Tidak perlu banyak pilihan di awal, satu saja sudah cukup. Fokus pada proses memahami dan membangun kebiasaan, bukan mengejar hasil instan. Karena di tahap awal, yang paling penting adalah melatih cara berpikir yang benar. Setelah itu, buat sistem yang memudahkanmu untuk konsisten. Misalnya, setiap kali kamu menerima penghasilan, langsung sisihkan sebagian kecil untuk membeli saham. Tidak perlu menunggu kondisi pasar, tidak perlu menunggu merasa yakin. Cukup jalankan kebiasaan yang sama setiap bulan. Dengan cara ini, kamu menghilangkan keputusan emosional dan menggantinya dengan disiplin yang terstruktur. Dan ada satu trik sederhana untuk menjaga mentalmu tetap stabil. Setelah kamu melakukan pembelian, jangan terlalu sering membuka aplikasi saham. Kalau perlu, tutup saja sementara. Karena semakin sering kamu melihat pergerakan harian, semakin besar godaan untuk bereaksi berlebihan. Padahal, yang kita bangun di sini bukan keuntungan harian, tetapi aset jangka panjang yang tumbuh perlahan. Sekarang aku ingin tahu dari kamu. Dari semua produk atau layanan yang kamu gunakan setiap hari, dari bangun tidur sampai kembali tidur, perusahaan apa yang paling pertama terlintas di pikiranmu? Coba tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusikan bersama, dan siapa tahu itu bisa jadi langkah awalmu membangun portofolio yang lebih masuk akal. Kalau kamu merasa pembahasan ini menampar tetapi juga membuka cara pandang baru, pastikan kamu mengikuti channel ini dan bagikan ke orang terdekatmu yang mungkin sedang berada di posisi yang sama. Karena semakin banyak dari kita yang paham cara bermainnya, semakin kecil kemungkinan kita terjebak di kesalahan yang sama. Pantau terus, belajar terus, dan pelan-pelan buat kondisi finansial kita naik. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.